Ya, berikutnya kita ada contoh soal di sini yang akan kita kerjakan. Intinya kita ingin mencari tahu gaya Coulomb pada muatan 2 ya. Pada muatan 2. Pada Q2 berarti di gambar ini. Nah, di Q2 sendiri di sini muatannya adalah minus 4 nanocoulomb dan Q1 itu besar muatannya adalah 3 milicoulomb. Nah, sebelum kita lanjut mungkin sedikit tentang besaran-besaran ini. Di sini ada 3 yang sudah saya tuliskan, jadi nanti bisa Anda gunakan sebagai referensi ketika mengerjakan soal. Milicoulomb itu mili artinya 10 pangkat min 3, mikrocoulomb, mikro itu artinya 10 pangkat min 6 ya. Nano itu artinya 10 pangkat min 9 gitu ya. Nah, berikutnya kita langsung kerjakan saja soal ini. Gaya Coulomb pada muatan 2, berarti gaya Coulomb pada muatan 2 itu adalah F21. Jadi kita diminta untuk menggunakan F21. Kalau F21 maka kita pakainya R21 gitu ya. Nah, R21 itu artinya R yang dari sumber menuju target. Ingat, di sini ini adalah targetnya, ini sumbernya. Berarti dari 1 menuju ke 2. Oke. Dari 1 menuju ke 2 di sini sudah saya tuliskan, di sini adalah vektor R ini ya, vektor R. Jadi di sini R21 itu sama dengan vektor R besar tersebut. R21 itu artinya R2 dikurangi R1 gitu ya. Ya. Jadi sebagai tambahan informasi aja, kalau ada R21 itu artinya R2 dikurangi R1, kalau R12 itu artinya R1 dikurangi R2 gitu. Nah, sekarang di sini diberikan koordinatnya ya. Koordinat untuk yang Q1 itu di sini adalah min 2,6 dan koordinat untuk Q2 itu adalah 3,4 dan ini nanti akan menjadi R1-nya. Nah, R1 itu bisa didapatkan dari koordinat ini. R2 didapatkan dari koordinat yang atas ini ya. Berarti di sini kita bisa tuliskan R1 itu sesuai dengan koordinatnya min 2,6, berarti di sini sama dengan min 2 arah X plus 6 arah Y. Sedangkan R2 itu sama dengan R2-nya itu 3 arah X plus 4 arah Y ya, karena koordinatnya 3,4. Nah, kemudian R besar, R21 atau R besar itu sama dengan R2 dikurangi R1 ya. Sama dengan, langsung saja kita kurangi aja, 3X dikurangi min 2X jadinya 5X. Kemudian 4Y dikurangi 6Y sama dengan minus 2Y. Nah, ini adalah vektor R kita. Lalu besarnya vektor R berapa? Besarnya vektor R atau R tanpa tanda vektor itu adalah akar dari di sini akar dari kuadrat dari angka-angka yang ada di sini. Ini 5, ini minus 2. Jadi di sini 5 kuadrat plus min 2 kuadrat atau akar dari 25 ditambah 9 ya. 25 tambah 4 sama dengan akar 25 ditambah 4 sama dengan akar 29. Nah, ini adalah besar R-nya. Nah, kemudian di sini kita tinggal masukkan ke rumusan untuk hukum Coulomb. Hukum Coulomb untuk F21 itu sama dengan K Q1 Q2 dikali dengan R vektor dibagi dengan R pangkat 3 tuh. Ingat R vektornya itu yang mana? R vektornya itu yang ini. Ini adalah R vektor ya, R vektor. Nah, jadi sekarang yang perlu kita tahu itu adalah nilai dari K. Nilai dari K. K itu apa? 1/4 pi epsilon 0. Nah, ini kita bisa cek nilainya.
epsilon 0. Nah, kita langsung tuliskan saja nilai dari K-nya. K-nya itu adalah 8,99 kali 10 pangkat 9 gitu ya. Oke, ini adalah nilai dari K. Kalau untuk satuannya, satuan dari K sendiri itu kita bisa cek dari sini. Kalau ini misalnya Newton, maka ini satuan dari K. Di sini adalah Coulomb kuadrat kan ya. Coulomb kuadrat kalau ini dijadikan dalam satuan apa, R topi, misalnya ini R topi per R kuadratnya itu kan sama dengan meter ya, meter kuadrat. Kemudian R-nya sendiri itu dalam satuan, ya ini benar R kuadrat, ini yang satuannya. Nah kemudian apa namanya, karena R topi ini tidak bersatuan. Oke, jadi satuan dari apa, K, satuan fisikanya dari K itu adalah, konstanta K itu adalah Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat gitu ya. Kita tuliskan di sini. Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ya. Oke, ini saya hapus. Saya hanya ingin cari tahu satuannya tadi. Kemudian kita akan lanjutkan perhitungannya yang berikutnya. Oke, kita hapus. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi kita bisa masukkan angkanya langsung sekarang. Sama dengan K itu adalah 8,99 kali 10 pangkat 9 ya kan. Satuannya kita nggak usah tulis dulu, di sini kita udah anggap semuanya dalam SI. Jadi nanti satuan akhirnya akan dalam bentuk Newton gitu ya. Dikalikan Q1-nya, Q1 adalah 3 milicoulomb, 3 kali 10 pangkat min 3 Coulomb gitu. Coulomb gitu ya. Atau mungkin kita sebaiknya tuliskan satuannya ya supaya konsisten gitu ya. Jadi kita hapus dulu aja. Oke. Nah, di sini satuannya adalah Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali dengan Q1-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 3 Coulomb kali min 4. Jadi di sini min 4 kali 10 pangkat min 9 Coulomb gitu kan ya. Kemudian dibagi dengan R pangkat 3. Kayaknya tempatnya kurang cukup. Kita geser sedikit. Oke, geser sedikit ke arah sini aja ya. Ya, kita geser sedikit ke sini. Oke. Nah, ini nanti jadi batasnya gitulah. Kita batasin supaya ini ke sini. Nah, gitu. Nah, jadi kita lanjutkan sekarang. Dikali vektor R. Vektor R itu adalah dikali vektor R-nya 5x topi min 2y topi ini ya. Dibagi dengan R pangkat 3 akar 29 pangkat 3 ya. Ini tentu ini satuannya kita dalam meter semua ya, meter. Ini meter, sehingga kalau ini satuannya ini adalah meter dibagi dengan, nah dibaginya ini R pangkat 3-nya saya taruh bawah sini aja ya, biar nggak usah panjang-panjang nulis pernya. R pangkat 3-nya adalah akar 29 pangkat 3 meter pangkat 3 gitu. Jadi ini satuannya nanti kalau misalnya semuanya dicoret, dia satuannya harusnya Newton. Bener nggak? Coba kita coret dulu satuannya. Jadi C kuadrat itu C-nya dicoret sama 2 buah C yang ada di sini, Coulombnya ini ya.
Sedangkan meternya ini dicoret sama ini kan jadi meter kuadrat nih di sini. Meter kuadrat ini dicoret sama yang di sini. Sehingga satuannya tinggal Newton. Mudah bener ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan perhitungannya. Di sini kita mau yang mudah dulu. Yang mudah dulu itu adalah 10 pangkatnya kita kerjakan dulu. Ya, di sini 10 pangkat 9 sama 10 pangkat min 9 jadinya 1, karena itu 10 pangkat 0. Sisanya tinggal 10 pangkat min 3. Oke. Berarti kalau kita mau kita sederhanakan dulu, di sini 8,99 kali 3 kali minus 4, gitu kan? Kali minus 4 dibagi ini kali 10 pangkat min 3 kan gitu, dibagi dengan akar 29 pangkat 3 kan gitu. Nah, akar 29 pangkat 3 ini sebenarnya bisa ditulis sebagai akar 29 pangkat 3 per 2 gitu ya. Itu alternatif cara menuliskan. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi. Masih dikalikan dengan vektornya. Vektornya adalah dikali 5x topi min 2y topi. Di sini satuannya tentu semua satuannya adalah Newton gitu ya. Jangan lupa satuannya. Nah, kemudian kita kalikan menggunakan kalkulator. Ini kalkulator kita. Oke. Jadi kita hitung di sini 8,99 dikali minus 12 ya, minus 12 dibagi dengan akar 29 ya kan, akar 29 sorry delete, akar 29 pangkat 3 gini. Jadi itu hasil kita sama dengan minus 0,69 gitu ya. Kita bulatkan aja minus 0,69. Oke, kita tuliskan di sini minus 0,69 gitu ya. Masih ada kali 10 pangkat min 3-nya. Tuh, 10 pangkat min 3. Jadinya di sini masih dikalikan dengan 5x topi min 2y topi, dan semuanya itu nanti satuannya adalah Newton gitu ya. Nah, sekarang kita bisa kalikan aja sisanya ini. Di sini kita bisa tuliskan ini perhitungan sampingannya ya. Di sini 0,69 kali 10 pangkat min 3 itu kita bisa tuliskan sebagai ini kali 10, 6,9 kali 10 pangkat min 4 gitu ya, 6,9. Jadi mending kita pakai yang itu, lebih mudah mengalikannya ya. Jadi sekarang kita lanjutkan perhitungannya, tinggal kita kalikan masing-masing. Ini kali 5 kena yang X, kemudian dikalikan dengan yang min 2 kena yang Y. Jadi sekarang kita lanjutkan perhitungannya. Oke. Nah, kita lanjutkan perhitungan baru. Di sini tadi 6,9 kali 10 pangkat minus 4. Kan gitu ya. 6,9 kali 10 pangkat minus. Oke, saya lupa harusnya dikasih minus, tanda minus, langsung aja tanda minusnya kita kasih di sini. Kemudian kita kali 5. Kali 5 sama dengan, nah ini ya, min 0,00345. Jadi ini yang kali 5. 345 ya. Sama aja berarti 1 2 3 kali 10 berarti 3,45 kali 10 pangkat min 3. Yang di sini sama dengan min 3,45 kali 10 pangkat min 3, itu kan Newton dalam arah X dikurangi, ya ini min sama minus jadinya plus ya, 0,69 kali 6,9 kali 2. Kalau ini kali 2, ini 18,
12, ini 13. 13,8 ya. Yang di sini adalah tapi kita cek dulu. Kali 10 pangkat min 4 ya. Berarti 1,38. 1,38 kali 10 pangkat min 3 Newton dalam arah Y. Nah, jadi ini adalah vektor F21. Tuh, vektor F21 nya adalah besarnya adalah minus ya, minus 5 kali 10 pangkat min 3 Newton dalam arah X ya, dalam arah X. Jadi arahnya minus X ya dia. Kemudian 1,38 arahnya positif Y ya. Karena apa? Karena kita lihat di sini pasti karena dia akan tarik menarik, muatan 2 itu kan nanti muatan 2 itu kan nanti pasti akan ditarik ke arah sini ya. Tarikannya kan ke arah sini. Kita lihat di sini tuh arahnya adalah minus X ya kan, minus X topi, dan komponen utara atasnya itu adalah Y topi. Jadi benar, yang X itu tandanya harus negatif, yang Y tandanya positif. Jadi sini kita lihat X-nya tandanya negatif, yang Y-nya itu adalah positif. Jadi ini adalah cara ngeceknya, apakah kira-kira jawaban kita itu secara vektor udah benar atau belum. Jadi kita bisa cek dari gambarnya. Kemudian kita mau cek contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua di sini bisa dilihat dari gambar ya. Ada 4 buah muatan. Sekarang kita ingin coba tentukan kira-kira gaya yang bekerja pada, misalnya kita kasih nama dulu. Kita kasih nama ini Q1 gitu misalnya, ini Q2. Terus habis itu ini Q3. Terus habis itu ini Q4 gitu ya. Misalnya kita ingin tahu gaya yang bekerja pada Q2. Jadi karena ini banyak gayanya gitu ya, saya ingin cari tahu gaya yang bekerja pada Q2 ya. Jadi Q2, sekarang saya nulisnya kayak gini aja karena sebenarnya nanti bisa jumlahan dari semua gayanya secara vektor dijumlah gitu ya. Ada 1, 2, F21, F24, dan F23. Cuman untuk menulis totalnya saya tulis sebagai FQ2 aja. FQ2 ini ya kalau kita mau jumlahkan semua seperti yang saya bilang tadi, di sini adalah berarti F21 vektor ditambah F24 vektor ditambah F23 vektor gitu ya. Jadi semuanya nanti harus dijumlahkan. Berarti kan dari sini kita udah tahu strateginya. Kita harus hitung satu-satu gayanya. Nanti kita lihat vektornya itu seperti apa, vektor F21 seperti apa, vektor F24 seperti apa, vektor F23 seperti apa, terus kita jumlahkan semuanya, kan gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita harus cari tahu dulu vektor-vektornya, arah vektor-vektornya ini ya. Jadi vektor yang menuju ke target kita pakai warna merah aja. Nah ini. Oke, vektor-vektornya itu apa? Vektornya semua itu menuju ke arah. Nah, jadi kita gambarkan menuju ke target ini ya. Jadi dari sumber menuju ke target. Sumber menuju target kan begini. Sumber menuju target itu menuju gini. Nah ini. Jadi ini adalah sorry kita ganti dulu. Oke. Jadi ini adalah vektor yang pertama dari sumber menuju target. Targetnya adalah Q2, semuanya ke arah Q2 berarti. Ini ke sini dan ini ke sini kan gitu ya. Nah, sekarang koordinatnya. Koordinatnya kita tuliskan dulu. Koordinatnya untuk yang Q2 itu koordinatnya ada di 0,0. Sedangkan Q1 itu ada di 3,0. Kemudian Q4 itu koordinatnya ada di 0,3 kan gitu ya. 0,3. Kemudian yang Q3 ini koordinatnya di min 3,0. Min 3,0 gitu. Nah, ingat di sini adalah R besar. Semuanya itu adalah R besar. R besar. Misalnya ini R1, R besar gitu ya. R2. Tuh, mungkin saya kebalik-balik.
tapi ya nggak apa-apa. Ini R3. Maksudnya itu nggak masalah asal nanti Anda ngerti gitu ya. Anda ngerti maksudnya R1, R2, R3 itu yang mana gitu. Atau untuk konsisten kita pakai R aksen saja dah. Ini R aksen. Jadi ini R biasa, yang ini R aksen. Ini R aksen, terus yang ini R double aksen gitu ya. Untuk menandakan. Nah, sekarang kita lihat kan ini adalah vektor dari sumber menuju target, tapi kita harus ngerti dulu vektor posisinya masing-masing gitu. Vektor Q1, Q4 dan Q3. Nah, vektor-vektornya itu kan kita bisa tahu dari koordinat-koordinat ini ya, koordinat-koordinat yang udah kita tuliskan di sini ya. Koordinat ini, koordinat ini, koordinat yang ini, dan koordinat 0, 0 ini. Jadi kalau kita mau tuliskan satu-satu, kita akan dapatkan misalnya untuk Q1 ini koordinat R1-nya itu sesuai koordinat ini, berarti cuma 3x topi aja, Y-nya 0 gitu. Kemudian Q2 ini koordinatnya R2, vektor posisi ini sesuai koordinatnya berarti vektor 0 dia. Vektor 0 alias nggak dia vektor tapi 0 gitu ya. Kemudian yang koordinat ini untuk Q4, R4 berarti ya, R4 ini sama dengan X-nya 0, Y-nya 3, berarti 3Y topi. Sedangkan koordinat yang Q3 di sini adalah R3 itu sama dengan minus 3X topi gitu ya. Karena koordinat Y-nya 0. Nah, tentu dari sini R yang ada di sini ini sama dengan karena dia dari sumber menuju targetnya kan ditulis duluan ya. Di sini berarti R21. Ini adalah R21, yang ini sama dengan R24 gitu ya, R24. Yang di sini R double aksen itu adalah R targetnya 2, sumbernya adalah 3 gitu ya, muatan 3, R23. Nah, oke. Kemudian kita harus hitung satu-satu. Untuk menghitung ini kita harus tahu R21 tadi sama dengan R2 kurangi R1 itu kan ya. Untuk menghitung yang R24 ini adalah ini R24 kan ya, berarti sama dengan R2 kurangi R4 gitu. Yang di sini F23 butuhnya adalah R23 sama dengan R2 dikurangi R3. Nah, kita tahu R2 itu vektor 0 gitu ya. Jadi semuanya yang di sini nih 0 semua nih. Jadi 0 minus R3 gitu ya. Vektor 0. Ini vektor 0 minus R4. Jadi semuanya hanya tanda minusnya nanti. Ini vektor 0 minus R1. Kan akhirnya sisanya tinggal minus R3, minus R4, dan minus R1 di sini. Jadi R21-nya sama dengan minus R1. Jadi R21 itu sama dengan minus R1. Yang di sini R24 itu sama dengan minus R4 karena R2-nya semuanya vektor 0. Yang di sini R23 itu sama dengan minus R3. Itu ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Kita udah analisa tadi satu-satu. Jadi mulai dari vektor R21-nya, R21 itu sama dengan minus R1. R1 berarti R1-nya kan ini 3X, maka minus 3X topi. Kemudian R23 dah. R23 sama dengan minus R3. R3-nya itu ini kan ya, ini R3, berarti minusnya itu jadi 3X topi. Kemudian R24 ya, R24 itu sama dengan minus R4, R4-nya itu kan ini sama dengan minus 3Y topi. Jadi ini udah tahu. Dan ini simbolnya tadi adalah apa namanya, simbolnya untuk R21 itu adalah R besar. Simbolnya untuk R23 ya, Anda mau ubah simbolnya mau enggak juga boleh, bebas gitu ya, yang penting Anda nggak bingung gitu aja, Anda ngerti. Ini adalah R double aksen, yang di sini ini adalah R aksen gitu ya, R
persen. Asal nggak kebalik-balik aja. Anda mau ganti simbolnya, mau nggak juga boleh. Mau pakai R21 tetap, atau mau pakai yang R besar juga boleh. Nah, sekarang besar vektornya. Besar vektor R21 itu sama dengan 3. Jadi kalau cuman besar vektornya itu, kan R21-nya min 3X ya. Tapi kan itu artinya adalah besarnya 3, arahnya minus X. Berarti kan besarnya 3. Kemudian besarnya R23 itu adalah 3 juga sama. Besarnya R24 itu adalah 3 juga. Jadi semuanya 3 ya. Besar vektornya. Kemudian sekarang saatnya kita menghitung menggunakan hukum Coulomb. Jadi kita partisi dulu. Kita hitung satu-satu mulai dari F21. F21 sama dengan Q2 kali Q1 dibagi R21 pangkat 3, kan gitu, R21 pangkat 3 dikali vektor R21. Nah, di sini karena Q1 dan Q2-nya nanti beda-beda ya, Q3, Q4 dan Q lain. Jadi kita memang harus hitung satu-satu kalau di sini. Maka ya kita hitung di sini sama dengan K-nya itu adalah 8,99 kali 10 pangkat min 9 gitu. Kita udah anggap semuanya. Nanti satuannya langsung Newton gitu aja ya. Kali Q2 itu besarnya 5 mikrocoulomb. Berarti 5 kali 10 pangkat min 6 kali Q1-nya itu besarnya adalah 9 mikrocoulomb. 9 kali 10 pangkat min 6 kali vektornya, vektor R21. R21 adalah min 3X topi ya. Ini adalah vektornya dibagi dengan R21 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3 adalah, atau kita tulis 3 pangkat 3 gitu aja. 3 pangkat 3 yang kita tahu adalah 27. Nah, di sini sebenarnya kalau kita mau bulatkan itu perhitungannya jadi lebih simpel. Jadi Anda boleh buatkan juga 8,99 itu jadi 9 misalnya. Dan ini kita akan bulatkan jadi 9 gitu misalnya. Jadi ini juga boleh, jadi itu opsional. Misalnya kita pakai angka 9 deh. Jadi K itu boleh, misalnya ini ya, K itu boleh 8,99 kali 10 pangkat min 9. Boleh juga Anda bulatkan menjadi 9 kali 10 pangkat min 9 gitu. Kalau 9 kali bukan min, ini 9. Tapi sebenarnya akan lebih akurat kalau Anda pakai 8,99. Di sini saya cuma lihat karena ada 3 pangkat 3-nya gitu ya. Oke. Nah, mungkin kita lanjutkan. Nggak usah juga nggak apa-apa. Jadi terserah Anda sih. Maksudnya ini juga boleh, ini juga boleh. Mungkin kalau saya lebih prefer yang ini ya. Jadi ini lebih akurat gitu ya. Walaupun memang selisihnya ini saya salah tulis, bukan pangkat minus 9 tapi pangkat 9. Masalahnya kenapa saya lebih prefer 8,99? Karena di sini 10-nya pangkat 9 gitu ya. Jadi itu angka yang besar. Kalau dia minus 9 sih saya akan lebih bulatkan dia ke angka 9 gitu. Kalau misalnya itu 10 pangkat min 9, 8,99-nya saya lebih suka pakai yang 9. Tapi karena dia itu pangkatnya besar, 10 pangkat 9, itu signifikan sekali ya. Jadi hanya 0,1 kali 10 pangkat 9 aja, selisih nilainya udah sangat besar gitu. Jadi saya lebih prefer pakai yang 8,99. Tadi kenapa saya bisa bulatkan ke 9, karena di sini ada angka 3 ini. 3 pangkat 3. Tapi ternyata gini. 3 pangkat 3 ini itu kan 3 kuadratnya 9, ya kan? 3 kuadratnya itu 9, jadi sisanya kan masih 3, tapi bisa dicoret sama yang ini, jadi habis gitu ya. Jadi sisanya saya hanya tinggal hitung yang sebelah atas gitu. Sekarang kita cek dulu yang 10 pangkatnya ini ya, 10 pangkat min 6 sama 10 pangkat 9 kan jadinya 10 pangkat 3 di sini. Sama ini coret, ini jadi sisanya 10 pangkat min 3. Tuh. Jadi saya punya 8,99 kali 5 gitu ya. Jadi kita akan hitung
8,99 kali 5. 44,95. Oke, di sini kita tulis sama dengan berarti 44,95 kali 10 pangkat min 3. Di sini ada tanda minus, berarti di sini depannya minus gitu ya, minus 4 dalam arah X topi. Jadi ini adalah F21 kita. Ini adalah F21, kemudian F kita coba hitung F23. Sama K, berarti Q2, Q3 dibagi dengan R23 pangkat 3 dikali vektor R23. Vektor ini sama dengan 8,99 kali 10 pangkat 9 kali Q2 nya itu sama 5 kali 10 pangkat min 6. Q3 nya itu adalah minus 3 mikrokulom ya, minus 3 kali 10 pangkat min 6 gitu kan, mikrokulom kali, oh iya ini yang pertama tadi satuannya adalah Newton ya, jadi ini adalah satuannya Newton dalam arah X topi gitu. 10 pangkat 6 ini. Oke, lanjut. 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kali vektornya, vektor R23. Vektor R23 itu adalah arah 3X topi. Ini ya. 3X topi dibagi dengan 3 pangkat 3 lagi. Semuanya 3 pangkat 3 ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa coret-coret di sini. Jadi ini 3 sama 3 ini dicoret jadi 3 bawahnya. Kemudian tinggal kita kalikan 8,99 kali 5 bagi 3 gitu ya. Oh ya, 10-nya 10 pangkat min 6 sama seperti tadi, ini coret, ini coret, ini coret, jadinya 10 pangkat min 3. Kita tulis, hitung di sini. Jadi di sini 8,99 kali 5 bagi 3. 14,98. Oke. Jadi di sini sama dengan 14,98 minus ya. Ingat di sini ada minusnya ya. Minus, tanda minus di situ, berarti ini juga tanda minus. Minus 14,98 kali 10 pangkat min 3 Newton dalam arah X topi juga. Nah, mungkin saya ralat lagi ya. Tadi saya bilang saya prefer itu, ya memang prefer itu lebih baik, tapi kalau Anda mau bulatkan ternyata sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Kalau Anda mau bulatkan ke angka ini, kalau misalnya Anda pakai K, sehingga di sini bisa dicoret sama yang ini misalnya gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sisanya adalah F24 ya. F24 kita hitung. F24 vektor berarti sama dengan K, Q1, Q2, Q4, R24 vektor dibagi dengan besarnya R24 pangkat 3 gitu. Nah, di sini sama dengan 8,99 kali 10 pangkat 9. Q2-nya tadi masih sama ya, Q2 adalah 5 mikrokulom kali 5 kali 10 pangkat min 6 kulom kali Q4. Q4-nya adalah 6 mikrokulom. 6 kali 10 pangkat min 6 kulom. Jadi semuanya nanti jadinya Newton gitu ya. Ini jadinya dalam Newton gitu kan. Tapi Newtonnya kita tulis belakangan aja ntar. Kali R24. R24 itu sama dengan minus 3Y. Ini. Bagi ini 3 pangkat 3. Itu satuannya Newton sama. Oke, kemudian ini sama ini dicoret gitu kan, dicoret sama ini jadi 2 ya, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu kan 9 ya. Kalau kita ini kan berarti 3 kali 3
berarti ini coret jadi 3, ini coret jadi 2 gitu. Nah, sekarang kita lakukan perhitungan yang di sini. Ini 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6 jadinya 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3, ini 2, ini 5 kan 10 ya. Berarti ini coret, dicoret jadinya 10 pangkat min 2 gitu ya. Jadinya adalah 8,99 bagi 3. 8,99 bagi 3. 2,99 ya 3 gitulah boleh. Jadi pembulatannya yang tadi itu tetap kita bisa lakukan. 2,99 kali 10 pangkat min 2 gitu, 10 pangkat min 2 Newton dalam arah Y topi. Sehingga kalau mau tahu F totalnya, F yang bekerja pada Q2 itu sama dengan F21 tadi plus F23 plus F24 tuh. Sama dengan F21 nya adalah min 44,95 ya, kalau kita mau bulatkan min 45 gitu ya. Jadi kita pakai pembulatan yang K ini. Kalau kita pakai pembulatan K ini memang hasilnya jadi nanti bulat semua, jadi lebih bagus gitu ya. Jadi kita pakai yang itu deh. Jadi min 45 gitu ya, min 45 kali 10 pangkat min 3. Atau bisa juga kita tuliskan sebagai ini bisa dituliskan sebagai, kita pakai warna lain aja. Ini kalau dikali 10 pangkat min 1 kali 10, ini berarti min 4,5 kali 10 pangkat min 2 Newton dalam arah X topi. Yang di sini kita bulatkan jadi 15 gitu aja ya. Min 1,5 kali 10 pangkat min 3 Newton dalam arah X topi gitu ya. Oke. Jadi ini dijumlah, kan ini F21 sama F23 bisa langsung dijumlah karena sama-sama X topi. Kalau kita jumlahkan gitu, jadinya adalah minus 6 ya, minus 6 kali 10 pangkat min 3 Newton arah X topi gitu. Jadi kita bisa tulis di sini F21 sama F23 nya ini sama ini dicoret jadi minus 6 kali 10 pangkat min 2 Newton dalam arah X topi. Ini penjumlahannya itu plus yang F24. F24 nya kita bulatkan jadi 3 aja, 3 kali 10 pangkat min 2 Newton dalam arah Y topi. Sehingga di sini plus untuk yang F24 kita pakai warna lain. Nah, ini F24 itu plus 3 kali 10 pangkat min 2 Newton dalam arah Y topi. Nah, ini adalah Fq2. Nah, jadi ini adalah total gayanya. Ya, jadi silahkan Anda saya ralat tadi, walaupun prefer tapi ternyata ini memang kadang kalau perhitungan angkanya jadi lebih enak dilihat gitu ya. Kalau misalnya 8,99 kita bulatkan jadi 9 gitu. Nah, itu adalah contoh soal kita. Kemudian kita bisa lihat di materi berikutnya. Kita akan membahas tentang medan listrik.